Selamat datang di the new season of podcast Melokal bersama Dani Indra. Setelah sekian lama hiatus ya, dengan podcast yang sempat hilang, kita pivot bermain sosial media di TikTok dan Instagram. Bisa kamu cek juga di @melokalmedia. Kali ini kita kembalikan DNA Melokal Media kembali ke podcast. Dan di edisi perdana kali ini di new season of podcast Melokal, dan Indra sudah hadir bersama salah satu sesepuh, bukan sesepuh. Jangan dong. Jangan sesepuh, jangan ya. Salah satu umat lokal berbakat Surakarta yang tidak lekang dimakan zaman bisa dibilang. Jadi tidak lekang dimakan waktu. Nah, dengan sekombian aku SMP, Ya. SMA, wes ngerti. Kan sekelas, kakak kelas. Kan kakak kelas, kakak Aku kelas dong. SMP kelas 1, kamu semester 1 kuliah berarti ya? Enggak setua itu, enggak setua itu. Yang pasti salah satu sosok yang pasti juga sudah tidak asing lagi ya di kota Surakarta, yang menurutku banyak banget hal yang pengen aku tahu, pengen aku tanya-tanyain. Selamat datang Mas Giri Selamat di podcast Melokal. datang. Kok selamat datang sih? Terima kasih sudah diundang. Luar biasa. Akhirnya kita punya kesempatan buat ngobrol. Iya. Jadi kalian tuh sebelumnya hiatus. Iya, secara podcast Melokal aku hiatus. Sudah mulai menikmati, ternyata 15 detik atau 20 detik itu ngedit lebih cepat ya? Lebih cepat dan lebih ada uangnya. Betul. Betul. Enak ya ternyata kan? Benar. Iya, betul. Podcast Melokal itu vakum 8 bulan. 8 bulanan ada. 8 bulan, 9 bulan lah. Wah lama juga. Betul, sampai akhirnya memutuskan ganti konsep, ganti format seperti saat ini, dan ngerasa semuanya jadi lebih simpel, lebih ada duitnya. Iya betul. Dan tapi kemarin kemudian terpanggil untuk kayaknya ada sebuah hal yang nggak boleh di skip, yaitu DNA di awal. Wong email kita aja melokalpodcast@gmail.com. Maksud podcastnya jalan. Nah. Kok jalan? Tapi emang lebih enak gitu kan? Iya. Dan Reels segini, carousel segini, Nah. sekali story segini gitu kan lebih enak kan ya? mirroring Iya. segini. Ini kalau mirroring TikTok tambahnya tinggal segini. Oh iya boleh. Nah, tapi aku yang malah belum tahu, Mas Giri sendiri secara di sosmed juga ngejual dalam tanda kutip kayak gitu. Iya emang ada. Oh, ada red card kayak gitu-gitu ya. Ada. Alhamdulillah tuh sebetulnya memang karena kayak sebenarnya desakan teman-teman sih, kayak kenapa sih nggak nyoba gitu loh, coba aja gitu loh, toh engagement rate-nya juga lumayan gitu. Oke. Apalagi kalau aku ngelihat dalam beberapa konten yang terakhir selalu dibuat sama Mas Giri kan, kayak nek bahasannya cah sosmed wes nemu niche. Iya betul, Iya sih. betul. Sudah menemukan ceruknya, sudah menemukan spesifikasi marketnya. Iya. Tapi kalau mau mencoba sedikit mengingat gitu, masih ingat gak Mas kontenmu secara sosmed yang bisa dijual? Itu pertama kali konten tentang apa? Yang bisa dijual. Yang dulu kayak mungkin dapat entah itu visit atau mungkin ada paid promote apa, masih ingat gak konten pertamamu? Kalau konten pertama tuh sebetulnya kayak zaman dulu itu ya kayak visit KOL gitu. Oke. Awal-awalnya. Cuma kebangun dari awalnya itu kalau dari Instagram itu karena dulu tuh aku memang sering buka atau sering ditawarin buat job foto model gitu. Iya, karena kayak gitu-gitu awalnya. Tampilannya kan sangat model ya. Betul. Tampilannya sangat model. Jadi kadang tuh kalau dulu kayak wah Mas Giri tatonya udah baru nih gitu. Buat foto yang baru deh gitu biar gak bosen gitu. Ada zamannya pada saat itu katalog mungkin brand lokal di Solo selalu ada wajah Mas Giri lah. Tapi kayaknya spesifik satu brand gak sih kalau dulu? Enggak. Atau sebenarnya open buat banyak brand? Sebenarnya banyak brandnya. Cuma mungkin yang banyak dilihat kan pada saat itu brandnya yang terkenal lagi itu. Yang lagi up-nya emang itu. Gitu. Karena juga berangkat dulunya Mas Giri juga bagian dari salah satu clothing line itu ya? Iya benar. Jadi awalnya emang itu malah salah satu yang naikin juga gitu. Aku masih ingat dulu kita belum kenalan tapi secara berpapasan atau ngeliat tuh zaman bahkan masih di Kalitan. Betul. Iya, betul ya? Itu kayaknya di tangan ini tatonya baru 2 deh. Masih belum Awal-awal benar-benar foto itu.
Oke, dari Kalitan terus di Manahan juga masih kan Mas ya? Masih. Tapi akhirnya beruntungnya itu kan, mungkin karena aku kerja di sana juga. Jadi kan kadang kalau kita misalnya kayak anggap aja deh kalau kamu kerja dalam satu tempat terus kayak kenapa nggak anak-anak aja sih? Iya. Manfaat guys yang enak oke ya. Iya betul. Dan pada saat Ini itu bocor kan? Aman ya, bocor. Dikecilin. Oke. Dulu ayo. bercandanya gitu. Kalau nongkrong di pinggir rel, jadi kan kenceng banget nih. Kalau udah mau jauh kita gini. Sisi tak cilik sisi. Hilang kan? Kuwi wae aku ra relate kuwi karo gojekan ngono. Oh, tak cilik gitu suaranya. Oke. Hilang. Nah, bisa ditebak itu era kapan ya dan angkatan berapa ya itu ya? Enggak, emang dulu kantorku deket situ soalnya. Betul. Jadi terbiasa terpapar. Terbiasa. Kayak Nah, gitu. kemudian dari situ bisa dibilang kita mungkin sedikit flashback ke masa-masa tahun 2010-an lah Mas ya. Pada saat itu kita ngomongin secara spesifik pergaulan di kota Solo tuh salah satu kiblatnya kan nggak jauh-jauh dari namanya distro, Betul. clothing line. Band itu sesuatu yang nggak Distro panjangannya apa coba? distro nggak tahu apalagi. Distribution outlet. Oke, ilmu. Distro distribution outlet. Kalau nggak salah ya, setahu itu sih. Aku tahu kalau FO kan factory outlet Betul. ya. Kalau di sini kan distro. Iya, dulu sebelum distro emang orang tuh biasanya zaman-zaman kakakku dan bapakku pasti taunya FO, factory outlet. Factory outlet tuh Kita kalau ke Bandung ke FO gitu. Dulu sebenarnya ada satu FO di Solo. Aku inget, dirimu inget di sampingnya KFC Manahan, bekasnya ikan goreng Cianjur. Oh iya benar. Iya kan? Itu ada kafenya. Ada. Namanya apa ya Mas? Win panggon gaul banget sih. Benar. Aku ingat. Aku lupa namanya. Kayaknya kok nggak salah FO juga sih namanya langsung. Iya, ada factory outlet apa gitu. Iya. Dan Tapi dulu ingat. ada kafenya dan ada DJ-DJ-nya zaman segitu kayaknya. Ada acara-acara semacam itu gitu. Di zamannya. Tapi aku lupa namanya apa. Embargo. Nah, itu dia embargo. Pasti kan dirimu mengalami banget kan itu di situ. Enggak, karena aku emang suka jalan-jalan gitu. Zaman dulu masih suka udah mulai lari running gitu. Oke, termasuk dhisik ya dibanding saiki ya. Enggak sih, enggak. Nah, enggak. era-era itu kan tadi ya Mas ya kayak fashion, musik dan lain-lain kan benar-benar masih dalam satu irisan yang sama gitu. Dan nek nang Solo ki gampang banget lah ibaratnya untuk mungkin menarik benang merah dari hal-hal tadi itu gitu. Iya. Nek pada saat itu dirimu apakah juga tumbuh dan into akan hal-hal yang ada di elemen-elemen tadi Mas? Dirimu into di fashion juga, yo cah musik, yo pokoknya semua hal itu apakah ada di dalam dirimu pada saat itu? Iya, sebenarnya sih kalau dulu itu kan karena bukan dulu banget sih, tahun 2011. Ya, 10-11 lah ya. 10-11 waktu zaman 2010-11 itu kan Solo itu kan belum terlalu maju seperti ini kan. Betul. Gitu kan. Kita tempat nongkrong aja udah bisa tahu kayak kalian kemarin aku lihat konten-konten kalian ngulik tempat-tempat makan yang lama yang udah tutup jadi dan segala macam. nostalgia, Ya kan nostalgia ya itu emang dulu emang sedikit itu tempat buat kita nongkrong. Betul. Nah, kebetulan ada beberapa titik-titik kalau kita ngomong biasanya di Wedangan atau angkringan yang orang biasanya ngomongnya angkringan atau Wedangan. Nah, itu ada salah satu tempat dulu di Kota Barat. Wah, tahu nih saya nih. Itu namanya Pak Jo. Oke. Kijo ya? Kijo. Sebenarnya namanya Kijo. Kitjo. Kitjo. Oh, Kitjo. Kitjo itu karena Billy Kid Jo. Oh, alah. Kitjo. Bukan Kijo nama ejaan nama Nggak tahu Jawa sih, nggak? tapi kadang beberapa ada yang namanya Kijo. Pak Jo lah, kalau kita ngomong bilangnya Pak Jo. Jadi di Pak Jo itu dulu sebenarnya itu nggak tahu bener apa salah, takutnya nanti yang senior aku ini lagi. Cuma setahu itu Pak Jo lah, dari dulu aku nongkrong di situ dari zaman kuliah. Tuh kayak kenangan. Maksudnya kakak tingkatku gitu. Oke, yang lebih senior kan. Tadi kan udah mention yang senior Iya, banyak. Senior juga banyak lah. Di situ kita tuh nongkrong itu banyak banget irisannya. Jadi mulai dari anak band, anak clothing, terus anak band, anak clothing, komunitas mulai dari anak skate, BMX, terus mulai dari Fiksi tato, muncul. persing ya. Kalau fiksi itu kan kurang lebih 2010 lah. Iya. 2010. Ya, jadi mungkin aku angkatan selanjutnya yang waktu itu datang ke Pak Jo itu gitu. Di atasnya masih ada. Jadi kumpulannya emang banyak dan
Nah irisan-irisan waktu itu karena emang Kota Barat itu kan dulu sebelum kayak sekarang. Betul. Nah itu tuh emang salah satu tempat di mana ya kalau mau nongkrong paling rame mesti ning Pak Jo. Iya. Karena pada momen golden era Kijo, aku tuh dulu nongkrongnya si Jack. Betul, Si betul. Jack di atas pickup. Betul. Kebetulan adikku juga suka kayak gitu. Jadi Nah. kayak, mau pulang kuwi ngopo to Lek? Iya, ta. Nongkrongnya yang dhuwur pick-up sing Betul, anu betul, kan. betul. Iya. Kan kita terpisah gang ya itu ya. Iya betul, Gang, cuma bisa gang. gang Kantil, iya Gang Kantil. Gang Kantil itu yang di si Jack itu. Kalau yang satunya itu yang sekarang Kijo itu yang sekarang jadi Escobar. Betul Iya ya? betul, Escobar. Itu dan ya dulu apalagi Mas Giri ya yang sangat mudah diidentifikasi ya. Karena Karena baju hitam. baju hitam. Dan dulu aku lebih sering terpapari dirimu ketika memang masih cukup aktif menjadi pesepeda Iya, pada iya, saat itu kan. Iya, iya. Dan ibaratnya mbien karena aku pada saat itu SMA ya kita yang nganggepnya koyo Kijo ki wedangan gaul. Iya, jadi kadang tuh kayak ada mungkin kalau sekarang kita ngomongin ojo ning kopian kene kok rame men to. Iya, betul. Khusus wong-wong sing tertentu. Padahal sebenarnya nggak ada. Sama kayak di situ dulu juga kayak gitu. Jadi aneh ya, mungkin kalau anak-anak saya tuh bilangnya biasanya tempat-tempat tongkrongan yang dalam tanda kutip kayak diskriminatif ya. Padahal Iya, padahal enggak. Tempatnya nggak ngapa-ngapain, Padahal orangnya nggak ngapa-ngapain. ngapa-ngapain. Tapi Iya. dia kayak tiba-tiba muncul dalam dirinya sih kayak kok iki koyo aku ora gaul liane gaul. Ya yo kuwi tibone nyet kowe ra pedenan wae. Ngono poine kuwi aja nyalahke tempate. Betul. Karena itu sering banget kan ada yang kayak gitu. Iya, iya benar-benar. Nah kemudian dari situ berarti karena satu lingkup tadi akhirnya semua lini ketemu ya. Anak Benar, musik semua ketemu, lini. Iya, clothing ketemu, ketemu. komunitas ketemu. Akhirnya kita ketemu di situ banyak sharing ngobrolnya aja. Walaupun ya ngobrolnya 10% jujur, 10% ngobrol, 90% ya Nek wis rada bengi loh. Karena selain Kijo pada saat itu sing aku inget juga ada teman-teman sing nongkrongin nang hau-hau. iya betul, betul. Sampai Hau-hau. bahkan ada fenomena namanya hau-hau meltdown pada saat itu. Iya, iya. Wedangannya tutup, wonge sing nongkrong. Iya. Hau-hau siapa tuh? Lali aku Mas. Aduh, sopo hau-hau enak gak? Hau sopo senenge? Aduh. Pokoknya anak band loh Mas. Iya, Iya tahu kan? temanku Iya, kayak gitu. lali san. Pokoknya Iya, iya. masih sumeh banget kasih Iya, kan sangat iya, sumeh iya, gitu pokoknya. Nah itu ada momennya terutama yang teman-teman yang angkatanku tuh nongkrongnya di hau-hau dan sampai pagi ya. Mungkin nek Kijo sing senior, nah sing cah bocah-bocah pada saat itu di hau-hau. Justru kayaknya kalau senior nggak seniornya sih sebenarnya nggak sama aja. Campur ya malah ya? Campur gitu. Malah mungkin kalau di hau-hau tuh setauku lebih banyak anak bandnya. Oh malah spesifik ya? Iya, karena kan dulu tuh di sana tuh ada beberapa anak teman-teman juga termasuk ownernya itu kan anak band. Betul. Iya, jadi lebih banyaknya di situ juga zaman segitu. Hau-hau sama Sam tuh irisannya hampir bersamaan ya Mas? Kan tuh satu. Sam tuh juga irisannya hampir sama kayak Kijo. Jadi mungkin setelah Kijo mulai meredup, Gesek. kita geser ke Sam. Oh alah oke Kita oke. geser ke nangkep. Sam. Jadi ibaratnya kayak substitusi tongkrongan ya? Iya, Pak Sam itu malah aku juga ngalamin di teman-teman Pak Sam. Dan kui menurutku wedangan sing mosok enek wedangan terus iso gawe event kan. Betul. Enek movement. Sam Fest. Itu salah satu di mana aku akhirnya bisa nge-MC bareng Pipot sebelum ada MC biasa. Karena Pipot brandingannya wes sangat aneh ya Pak Sam banget ya. Termasuk aku, jadi kalau wis nongkrong ning kono, sing MC sapa? Segi wae sing ngene. Yo ayo gitu. Zaman segitu tuh gawe event nang Gor Manahan. Gor Manahan. Betul ya? Iya, itu kita bikin di Gor Manahan waktu zaman dulu awal-awalnya lah. Belum kayak sekarang lah. Dan maksudnya dengan tajuk Sam Fest yang memang identik ya. Sam ini wedangan terus iki wedangan. Iya. IP wedangan digawe event. Betul, nih. betul. Itu jadi kita bikin acara band-bandan, terus street art juga ada graffiti, terus ada acara BMX juga karena memang irisannya anak BMX banyak, graffiti di sana juga banyak. Nah, dengan ibaratnya lingkup tongkrongan, komunitas yang mungkin berkutatnya di itu aja. Dirimu setuju gak Mas ketika akeh sing ngomong koyo yo Solo ki sempit, Solo ki wonge kuwi-kuwi wae atau enek-enek saiki nek nang threads ki enek sing nulis jangan berbuat hal yang tidak baik di kota Solo karena ibaratnya kowe gampang dititeni ngono-ngono ki. Dirimu setuju gak Mas dengan hal-hal statement itu? Kalau Solo sempit memang. Solo tuh memang sempit banget sih. Iya. Aku percaya untuk Solo itu sempit. Kayak ya mungkin juga kalau misalnya kayak Joanne aneh kok gampang dititeni. Nah, gitu. Emang enggak sih, emang
sekarang kan habitnya kita dari mulut ke mulutnya emang pedes ya. Jadi kayak rasanya tekan kono, tekan kene, akhirnya ya ketemu ini itu juga. Apik banget ya, Joanne aneh kok gampang dititeni sih apik banget sih Mas gitu. Iya. Cuman aneh kok gampang diteni. Karena ya sekarang kayak aku aja maksudnya kalau mungkin secara komunikasi yang intens atau yang akhirnya kenal dan lain-lain mungkin kita mungkin belum begitu lama ya Mas ya. Tapi nek mungkin kayak misalkan dari sisi aku tahu dirimu kan wis dari zaman lampau ya pun mungkin Mas Giri pun juga ngelihat ke bawah yang teman-teman di bawah atau mungkin yang senior di atas juga pasti biasanya kan ceritanya kayak gitu ya kayak wis mudeng. Oh iki nek mudeng biasanya mudeng nek kenal dong tentu biasanya. Iya benar-benar. Kayak gitu kan. Kayak mungkin sebetulnya kayak oh ngerti tapi kita ya ngerti toh. Jadi kayak kita ngomong Solo tuh sempit kayak kowe ngerti Dani lah. Ngerti sih tapi ra kenal. Wong ngerti gitu. Iya. Biasanya layarnya seperti itu. Iya, antara ngerti-ngertinan dan akhirnya dari ngerti tadi kenal. Iya, apalagi kan sekarang sosmed juga udah gampang kan. Betul. Nah, itu kan di era yang bisa dibilang itu berarti berapa ya? Mungkin 10 sampai 15 tahun yang lalu gitu. Iya, mungkin. Nah, 10 sampai 15 tahun selanjutnya kan dirimu saat ini bahkan bisa dibilang masih ada di apa ya? Apa Mas nyebutin? Nek aku ngomong lingkup skena bener gak sih? Apa ya bahasa yang lebih enak apa ya Mas ya? Apa ya mungkin masih ada di circle situ aja. Masih ada di circle itu dengan regenerasi yang ada. Iya. Maksudmu intinya kok kancamu wis ora ngono lho Mas, kok kowe ini gue kan. Oke. Nek kuwi pilihan loh Mas soalnya Mas. Iya pilihan, bener. Pilihan. Enek masane sing mungkin koyo ngono biyen terus memilih jalan liyane terus baru kuwi balik apa? Balik arah bali nang dalan lawas kan ya enek juga. Iya. Atau mungkin memang sudah memilih jalan yang lain. Tapi yang selalu menjadi pertanyaan besar itu adalah gimana sih Mas cara gue iso fit in dan iso ngikuti perkembangan zaman isi-isian wong-wongane dari yang ketika masa 10-15 tahun lalu sampai 10-15 tahun selanjutnya saat ini gitu. Kalau aku ya sebenarnya gini sih, intinya bukan aku nih wegah tua juga enggak gitu loh. Ya kalau nafasnya sih pasti tua, mungkin jiwanya masih muda. Cuma mungkin karena kalau aku tuh kan karena pekerjaanku itu kan ada di tengah-tengah circle kan. Yes. Ya kan. Jadi ya entertainnya mungkin dari IO, terus dari mungkin aku secara entertain MC juga gitu loh. Ya namanya acara kan pasti juga akan setiap hari kan nggak mungkin orangnya itu aja gitu loh. Betul. Udah otomatis ya udah pakai pasti besok yang mungkin baru lulus akhirnya bikin acara juga ya. Mungkin akhirnya ketemunya aku juga. Betul. Atau mungkin apapun lah. Jadi mungkin aku masih ada di tengah circle itu gitu loh. Jadi ketemunya pasti ya akan ada masa di mana teman-temanku mungkin yang atau yang kemarin ketemu itu udah istirahat atau udah ngapain udah dengan sibuk dunia masing-masing. Tapi akhirnya aku juga yang aku masih di sini untuk karena di tengah dunia entertain ini ya jadi ketemu yang baru-baru aja. Ada perbedaan sing cukup drastis kan Mas antara generasi yang tadi ya 10-15 tahun lalu dan generasi yang saat ini dari segi apapun. Dari segi apapun. Entah itu banyak. cara komunikasi, sifat dan lain-lain. Pernah. Salah satunya sih aku macam-macam ya sebetulnya banyak macam-macam. Cuma yang paling ke notice tuh kapan hari itu aku pernah kerja dengan salah satu generasi. Oke. Soalnya takut nanti kalau saya sebutin generasinya. Yang dimana tuh ternyata mentalnya selemah itu gitu. Oke. Kenapa aku bisa bilang bisa ngejudge kayak gitu. Jadi pernah ketemu dalam satu project nih gitu. Kita kan kalau dalam satu project ya biasa kan kalau udah kenal segala macam, kerja satu tempat, say hi, apa ceng-cengan gitu. Terus aku ketemu nih sama satu orang ini gitu kayak orang ini sing cablak lho. KPKP dikecroi lah. Vokal lah gitu kan. Rumangsa aku berarti iso ki. Bisa nih. Cocok ki gojekan ini ki cocok nih. Nah, giliran aku yang lempar kena dong. Terus tiba-tiba dia tuh nggak ngomong langsung. Tapi ngomong ke temanku gitu kayak. Terus tiba-tiba besok itu temanku datang kayak gini. Bu sesuatu hati-hati nih ngomong karo iki. Dek anu lho. Dek iki merasa kayak anu sedih. Terus Kecilkan. Jadi meneng tadi. Kok aneh sih kita kowe wingi yo wow giliran enek sing wow gendi kok ra trimo kan aneh menurutku kayak gitu loh. Jadi bukan kita nggak bisa baca secara situasi atau nggak baca persisnya tapi wong dia aja ngelakuin hal itu kan. Iya contohnya kayak gitu. Tapi nggak semuanya gitu. Cuma untuk
karena aku kan wongnya terlalu ekstrovert ya. Jadi kayak Ketok. kelihatan kan. Kayak ketemu siapapun, woi, terus bukannya sok kenal enggak, karena ya memang ya aku wongnya ngono kayak cablak wae gitu loh. Jadi mungkin itu yang membuatku sekarang kalau kamu bilang Mas Giri kok iso toh Mas ketemu cah. Betul. Ketemu cah. Mungkin sing umurnya di bawah 2 tahun, 3 tahun, atau 4 tahun di bawah kamu tuh masih bisa. Kita lebih suka kuisi Mas. Terus tusuk terus. Nah, ya karena emang seneng ngono kuwi wae gitu loh. Kadang mungkin pribadiku sing aku kok luwih seneng kok ngrungokke Caca gitu. Mending aku ngimbangi gitu. Aku tipe wong sing mending aku ngimbangi wong timbang wong iki kudu ngimbangi aku. Ya ngetotke ya. Mending tak totke wae gitu loh. Nah, tadi kan dirimu bahkan menyebut extrovert ya, bahwa kowe iki wong sing extrovert. Nah, sak extrovert wong, Nah, apa tuh? energine zaman biyen karo saiki kowe merasa masih punya energi yang sama untuk ibaratnya masuk ke orang lain untuk ngobrol hal lain. Masih sama. Cuma kadang-kadang akhirnya yang ke branding aku sing orangnya yang ekstrovert yang mungkin gampang cerita kayak gini-gini. Sometimes kayak ada satu masa di mana kayak aduh lagi kesel nih. Gitu. Oh, tetep kowe aneh, dirimu tetep ya, valene ya. Jadi kayak pas ngumpul kok aku jane lagi kesel, masa ya kudu dibawa kesel lucu sih ngono. Ora iso aku kudu kon lucu terus gitu. Oke. Tapi mungkin itu karena branding sing wis kebentuk kan. Iya, jadi kayak gitu. Jadi kadang kayak orang-orang mungkin tipe-tipe yang kayak aku tuh kadang orang lain tuh kayak misalnya menang sithik masih ini apa toh ngono. Oh, Maksudnya kayak notice ya. Ini apa toh ngono gitu. Dan apakah dengan brandinganmu sing kebentuk saat ini itu menjadi brandingan yang memang mbok inginkan, Mas? Enggak, emang aku dari dulu kayak gitu. Oke, karena ya iki sedikit cerita ya Mas ya. Enek kadang ki enek momen ya kita kan nek pengen branding persona kita kan pengennya ya sing ibaratnya sing apik lah ya. Apik iki dalam konteks mbuh dadi wong sing mungkin ketok entah lucu mungkin ya atau mungkin dijak ngobrol nyambung dan lain-lain. Nah, karena aku secara neng sosmed kuwi jarang lah sing apa ya mungkin kaya update sing kesedihan opo iki jarang. Biasane luwih nang update nang gojekan mau piye. Iya. Nah, enek satu masa dalah kena musibah Oke. gitu dan aku ibaratnya kemudian menyampaikan musibah itu nang sosial media. Tapi ternyata feedback yang tak terima audiens ki isih menganggap itu sebagai sebuah candaan dan tidak percaya akan musibah itu terjadi gitu loh. Iya. Nah, enek gak sih momen dirimu juga kaya tadi enek momennya lagi kesel atau mungkin lagi sedih atau lagi semegewang lah. Tapi mungkin orang sing di sekitarmu kuwi ibaratnya kaya tidak notice dan kaya ngerasa bahwa ya kue tidak dalam situasi itu wae. Iya, sering juga. Sama kayak contoh-contohnya kayak gitu kayak kadang mungkin aku sing wis kebiasa gocekan, bercanda segala macam, akhirnya tiba-tiba pada saat yo jane pengen ngomong serius ki kayak ki lho ngene ya kita tenan ki aku pengen kayak alah opo nah aku kayak ngono-ngono ki lho kayak Betul. akhirnya ya udah branding orang yang mungkin udah tahu aku yang memang kayak wah canda dan segala macam, akhirnya ada beberapa saat yang memang mereka kayak emang iya ya kadang ngomong serius tenan malah dipercaya bener kan bener kuwi sih karena yo bagaimana ya jeneng brandingan entah itu secara offline ya gitu Iya. kita di sekitar kita ataupun secara online kan ya uang pasti akan menangkap itu ya akhirnya mungkin akan seterusnya menganggap kita jadi pribadi yang seperti itu. Iya benar. Padahal ya aslinya ya gue mau kan tetap ada fase-fase tertentu gitu. Iya, sama kayak misalnya kalau aku suka bikin konten tentang kata-kata tuh orang tuh selalu ngiranya tuh yang terjadi pada aku. Padahal itu adalah sekitarku. Nah, yang menarik dari kontenmu tentang kata-kata itu ketika tadi aku coba scrolling IG-mu lah, aku sempat scrolling IG-mu. Ternyata sebenarnya ketertarikanmu akan aku mungkin bahasannya mengolah kata-kata ya Mas ya. Itu sebenarnya masih terjadi cukup lama ya Mas ya. Bahkan aku nonton postinganmu dek mau 2014, 2015. Kuwi wis enek postingan-postingan IG-mu sing nyerempet dan membahas tentang kata-kata. Memang dari caption memang dari dulu memang suka gitu kan. Baik itu caption bahkan postingan tuh. Aku sempat nonton. Iya, kayak mungkin aplikasinya gini dulu. Dari aku sih mungkin cuma foto mengaplikasikannya di caption. Terus karena ya udahlah mulai sekarang aku nyoba nih bikin video gitu. Bikin satu video aja kayak yang ya footage aja ngapain kayak yang diam atau apapun. Karena kan emang lagi zamannya dulu kayak gitu. Betul. Terus ya itu aku aplikasikan kata-katanya di atas gitu. Ya, Tapi sebetulnya tuh ada
waktu sebelumnya. Jadi aku gini, kan aku nge-game juga. Dulu kan orang suka bikin kata-kata sedih, itu kan biasanya footage-nya cuma jalan raya atau apapun. Betul. Nah, kemudian aku main GTA juga kan. Oke. Aku kan main GTA, main role play. Oke. Terus aku nyoba nih gitu. Diolah iso ya. Diolah bisa nih sih, coba. Akhirnya dengan main role play itu waktu itu ya aku olah nih. Oke. Yang harusnya tulisan, Heeh. karena role play kan kita ngomong nih. Betul. Ya interaksi satu dua orang kan. Nah, itu aku coba ke role play Dan kena. kena gitu. Makanya ada momen di mana itu kan di TikTok ya mainmu ya. Iya di TikTok. TikTokmu memang benar-benar kebentuk jadi Iya. arena untuk main kata-kata via role play game gitu ya. Iya. Baru ini saya kita rebranding. Kenapa memutuskan rebranding? Ada pergeseran market kah? Atau Enggak pergeseran apa? market karena akhirnya aku ngerasa untuk bikin konten di game terus udah capek juga gitu. Karena kan aku di gamenya itu kan sebetulnya gamenya cuma game buat seneng aja gitu. Dan aku pengen bikin konten yang dimana footage-nya itu pertama dari visualnya adalah game. Kenapa nggak aku aja sih gitu? Karena aku nyoba di Instagram yang ternyata kan karena aku nge-branding Instagram gue emang aku dulu. TikTok gue emang game. Terus ini kenapa di Instagram bisa jadi ya? Kenapa di TikTok nggak bisa gitu? Akhirnya aku coba rebranding, walaupun agak susah, tapi ya udah nggak apa-apa. Karena menurutku capek juga kalau harus ngedit seluruh TikTok. Benar. Harus Tapi kalau sekarang mana sih jadi prioritasmu? sendiri. Kalau apanya? Secara platform? Platform karena Instagram lebih meledak. Malah IG ya? Tapi ini kemarin meledak kontenku terakhir yang di TikTok akhirnya aku bisa setelah aku tanya sama kamu kemarin. Oh akhirnya bisa dapat. Bisa. Jadi aku udah tahu emang ada teman-teman juga yang kayak kayak kudu dia gitu. Oke. Iki mbok selip kayak gitu. Tapi kena gak? Kena. Alhamdulillah. Bisa. Alhamdulillah. Lumayan posting wingi hari ini yang nonton udah 12.000. Ya sidik-sidik. Sidik-sidik. Sementing acek konsisten. Iya kayak gitu. Jadi cuma aku kan karena sekarang rebrandingku tuh kan cuma tentang kalau kau baca captionku kan ya cuma tentang quotes dan story aja gitu. Maksudnya quotes di sini emang aku suka bikin quotes. Story itu gimana ya udah aku akan apapun yang aku pengen dan aku rasain aku nyoba buat ceritain aja gitu. Betul. Dan tadi ya mungkin disclaimer adalah nggak semua hal tulisan yang di visualkan itu bukan tentang pribadi ya. Iya, pada kayak ada beberapa gini loh dan kadang aku nggak cerita sedih gitu. Kayak kemarin bikin kata-kata kan gajinya ra sepiro, tekanannya ra kira-kira. Ada tanteku gini. Yang semangat ya Mas Giri. Kok seakan-akan aku lagi sedih, tak umbar-umbar ngono loh. Seolah-olah kayak bisa melu uang gitu. Iya, dan masih banyak yang ngiranya tuh kayak wah ini terjadi karo aku gitu. Sebenarnya enggak. Jadi kadang tuh kayak gini aja sih dan kayak beberapa kata-kata yang aku bikin ya itu lepas-lepas aja kayak sometimes ada satu momen di mana terutama di kamar mandi ya kan. Kalau kita lagi ritual kamar mandi pagi itu tiba-tiba keluar aja. Kamu tim di kamar mandi apa di jalan? Ide itu. Tim Bisa keluar semua. Bisa semua? Bisa semua. Aku tim di jalan deh. Aku di kamar mandi bisa di jalan semua bisa. Apapun yang tiba-tiba aku tuh orang yang selalu senengannya gerambiang ngono kan. Iya. Jujur ngelamun enak banget guys. Benar. Ngelamun sing Ngelamun yang positif ya. In a good way. In a good way kayak Iya. iso ra ya ngene. Kayak terus kadang ada momen dimana kayak melihat sesuatu terus bikin tiba-tiba keluar aja kayak kata gitu. Menurutmu ide iso dipanteng gak Mas? Enggak. Bisa kan? Enggak. Betul. Enggak bisa guys. Ide itu sesuatu sing being naturally wae. Iya sih. harus natural. Betul, Sama kayak aku bikin kaos kan kalau strategi itu bisa di copy. Kalau rezeki itu nggak bisa dipaste. Gitu. Rezeki nggak bisa dipaste. Dan maksudnya kemudian itu jadi sebuah hal yang akhirnya pasti dalam proses kreatifnya benar-benar jauh organik ya Mas ya itu ya secara ide dan Iya. Karena kalau kita ngomong kan ada beberapa juga yang kayak ngerasa emang kalau kita ngomongin organik juga nggak ada yang organik sih menurutku. Betul. Nggak ada sih sekarang. Dan ya udah kalau mau ATM aja gitu. Betul. Kadang kayak orang aku lagi posting suatu misalnya meledak terus Mas boleh pakai nggak? Pakai aja udah. Gitu. Wong ada kan quote kayak nothing's original under the sun kan. Iya, Gitu. betul. Dan nyatanya ngono wong
kadang ya, maksudnya apa yang kita pikirin mungkin ada orang yang sama mikirin itu di belahan lain kan Mas. Iya sama kayak gini loh. Makanya aku tadi bilang strategi bisa di copy, rezeki nggak bisa dipaste. Betul. Itu kayak ya udah mungkin Dani apa namanya kamu bikin sama kayak aku belum tentu pun meledak. Betul. Pun sebaliknya dan pun di hal-hal yang lain juga. Iya, jadi kayak ya udah itu tiba-tiba aja dan kayak akhirnya proses belajarku buat tahu gimana sih caranya meledak. Gimana sih nyari momennya gitu. Tapi pada akhirnya seperti apa yang Mbok kerjakan saat ini ya dengan bikin tulisan-tulisan dan lain. Dari yang tadi ya mulanya organik, spontan dan lain-lain. Uhuy. Akhirnya jadi ada target gak kayak aku sebulan kudu iso produce segini nih. Makanya dari yang mulanya ya semuanya kan mulanya pasti fun ya Mas ya, senang-senang. Tapi kan ada momen di mana kayak aku mau kayak iki iso dikonveksi. Nah, akhirnya gimana tuh? Jadi aku tuh pertamanya jujur tuh awalnya iseng aja gitu kayak gawe lah gitu. Terus bikin terus cetak segala macam nempelin gitu. Walaupun sebenarnya nggak ditempel juga kan. Untuk tempat-tempat tertentu. Karena waktu itu ada satu foto aku di halte. Ya. Iya, datang tuh orang-orang yang ini tidak boleh seharusnya untuk penempelan seperti ini di ruang publik harus ke Pemkot WKAD. Salah satunya saya minggu lalu Yang ketemu. Aku ya komplain gak sih? Jujur ya, jujur. Bar kuwi komen yang nggonanku, bar kuwi malah dibantai karo komen-komen liyane. Serius mentok. Tapi enggak apa-apa. Kalau kamu melihat ini tidak apa-apa ya. Ya itu enggak apa. Itu kan emang persona beliau sosial. Iya, emang personalnya emang harus kayak gitu. Semua kan punya personal brandingnya masing-masing. Betul. Kita cuma menghargai aja. Itu pun aku juga sama beliaunya juga gak ada masalah. Iya, kemarin minggu lalu ketemu juga. Iya, tapi ya aku tahu lah gitu. Maksudnya aku tahu di mana harus menaruh. Betul. Harus tahu menaruh di mana. Walau ada beberapa emang aku tempel. Tapi emang kayak contoh ada satu tempat yang aku tempel. Ya iki digambari ra apa-apa, ngopo aku ra tok nempel. Bedanya opo? Nah, kecuali memang untuk tempat publik yang kemarin itu emang enggak mungkin aku tempel lah. Betul. Nah, itu kan wis jelas ya maksudnya. Itu hanya untuk kebutuhan secara visualisasi digital aja. Kalian kan cuma ngeliatnya gara-gara aku gini. Nah, emang baru itu terus tinggal kan enggak. Burung karuan aku ngene iki aku nempel. Iki kan mau gaya toh. Pantomim. Kan ini yo iso ngono. Septian Dwi Cahyo gitu. Wah, lawas tenan. Nah, tapi kemudian dari situ sing akhirnya itu menjadi apa ya? Sebuah apa Mas diomongin movement atau apa Mas? Tulisan-tulisan mungkin. Sebetulnya emang beberapa kan kata-kata ada yang beberapa satir juga kan. Ya itu sebenarnya cuma kayak apa yang keluar di aku ya itu aku ungkapin. Kalau dulu awalnya iseng-iseng terus sekarang kadang mungkin jadi seminggu sekali. Betul. Sebulan 4 kali atau sebulan 2 kali. Sekarang lagi aku bikin seminggu sekali. Cuma aku nggak mau ngepres aku juga gitu. Kayak makanya aku tuh selalu punya, aku di rumah ada buku buat nulis, di handphone ada note. Jadi kalau misalnya kepikiran, misalnya aku neng dalan, kayak lagi di jalan berhenti dan aku nulis. Kalau nggak bisa nulis, voice note aku. Gini. Betul. Setuju. Dan itu akhirnya aku tuh orang yang lagi sekarang tipenya gini. Aku memperkerjakan diriku sendiri. Yes. Ini aku mulai dari ini 2 bulan ini. Jadi kayak misalnya aku lagi ada kerjaan, misalnya lagi ada event, nggak ada MC, nggak ada apapun. Aku pokoknya jam 9 sampai jam 3 aku harus produktif. Entah apapun itu. Karena aku semua di depan komputer kan. Jadi kayak ya udah jam 9 ya gue kudu nang ngarep komputer, gue nulis, gue main gambar, gue main desain, main apapun itu ya. Apapun, apalagi kan aku lagi iseng-iseng bikin clothing dari kaosku itu. Apa dari kata-kataku. Ya wis kowe gawe wae. Ya wis engko jam 12 aku jam mangan-mangan. Ngono kuwi. Engko jam 3 rampung wis. Jadi nek Cacah ayo ngumpul ngopi-ngopi awan enak ki ngono. Kok sik. Ra iso. Nek gelem ya jam 4. Iki aku tak rampung sik. Kerjane ndo pokoknya kerja. Mempekerjakan diri sendiri. Betul gitu. Karena ya wis duitnya gua aku dhewe juga. Betul. Dan ya nyatanya juga bisa berjalan bahkan bermula dari tulisan-tulisan tadi akhirnya kan muncul kolaborasi-kolaborasi. Iya, kolaborasi-kolaborasi juga yang akhirnya ya lumayan lah. Ya, maksudnya ada lah. Ada nguntungin lah gitu. Lumayan lah buat jajan gitu. Dari sesuatu yang sebenarnya kan pasti ya tadi ya bermula dari fun dan nggak ada motivasi untuk konvensi juga sebelumnya. Iya, kayak akhirnya
buat sebuah clothing itu kan sebenarnya nggak pengen juga, tapi karena desakan teman-teman kayak teman-teman ngopo toh rasisan iki kan karyamu ki. Betul. Kenapa nek wong pengen nganggo karyamu ora mbok etokke, kenapa ora mbok kei wadah atau ya wis cobanen wae ngono lho. Siapa Kasih tahu tahu. dong, bisa dapetin ini di mana? Kasih tahu. Jadi aku punya jadi beberapa kata-kataku itu kalian bisa cari aja nanti Instagramnya Masekota. 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 Iya, masekota.id. Kalau mungkin secara tulisannya itu bisa dilihat di Instagramnya Mas Giri di @akulihat. Iya gitu. Nah, minggu kemarin kita sempat bahas tentang Masekota. Terus kan aku sempat tanya, kenapa kok Masekota? Terus mungkin coba bisa diinfokan kayak Sebenarnya tuh- pertimbangan naming itu tuh kenapa? Sebenarnya itu nama itu dapat dari temanku. Heeh. Dulu tuh aku mau ngasih namanya dalam dikit. Dalam dikit. Nah, cuma kok norak ya. Kok jadi ngawang ini ya? Kok tadi kok katanya sedih banget sih gitu. Dalam dikit, Tapi oke. enggak, terus akhirnya ngobrol sama aku punya teman partner, teman ngobrol terus kayak sebenarnya masih kota keren deh. Karena kan kalau kita di Jawa kan ya atau misalnya sekarang ada Mas Wali, Iya. ada Mas Menteri, terus Mas apa, Mas Wapres segala macam lah. Ngopo ra masih kota gitu. Misalnya tadi wong gawe kaos, iki kaosnya ngene sapa ngene masih kota. Betul. Sing enggak weh sapa ki? Masih kota gitu. Jadi kayak ya masih kota nih Solo kaosnya itu. Ya, Gitu. dan terlalai pas karena Mas Giri ini ada representasi Mas-Mase Caca. Katanya gitu. Katanya kan gitu. Abang-abangane Caca. Abangane Caca kaya meh kuwi dari generasi manapun iki pokoknya abang-abangane salah satu listing abang-abangan di Solo itu pasti Sebenarnya sih salah abang-abangan di sini bukan abang-abangan yang negatif. satu. Golek Ya. backup ngono ya Enggak, bukan. Tapi kayak mungkin anak-anak tuh kayak ngomong Mas Giri atau abang-abangan atau Mas Masi kayak ya buat teman ngobrol lah gitu. Betul. Kayak Mas Giri ya ngobrol apa sesuatu gitu. Karena emang aku suka ngobrol. Betul. Dan salah satu bukti kenapa Mas Giri bisa disebut sebagai Mase Cacah di Solo adalah salah satu movementnya yang awet. Berarti yang akan ulang tahun ke-17 tahun ini ya? 15. 15 ya tahun ini ya, yaitu Solo Last Friday Ride. Solo Last Friday Ride 15 tahun. 15 tahun, keren. Tepuk tangan dulu Solo Last Friday Ride. Lagi digodok ini bikin sesuatu yang beda. Kan dek minggu ini cari kon gawe geden. Kon gak gede. Tolong ya kalau ini misalnya sudah tayang sebelum Agustus ada yang mau mampir untuk membantu boleh. Betul, karena nantinya kemarin kan juga ada beberapa planning ya secara activity-nya yang kayak akan cukup berbeda. Iya kan, jadi pengen bikin sesuatu yang beda aja gitu. Tapi ngopeni komunitas ini sampai di usia 15 tahun, gimana Mas cara maintain dengan regenerasi yang terus terjadi dan dengan segala macam personil yang gabung yang ada yang bisa terkontrol dan di luar kontrol. Nah itu piye? Jadi kan kalau kita ngomongin Solo Last Friday Ride itu kan sebetulnya bukan komunitas, tapi lebih gerakan. Yes. Itu tuh sebenarnya tuh kayak gerakan mengkritisi aja dari Betul. untuk pemerintah kota gitu. Awal-awalnya kayak gitu. Nah, akhirnya kejadian sampai sekarang itu ya ada pasang surutnya juga, kayak ada sepinya, ada ramenya, tiba-tiba Betul. sepi. Ya. Kebetulan ini memang tahun ini 2 tahun terakhir ini tiba-tiba lagi naik nih, lagi. gitu loh. Ya. Walaupun akhirnya ada beberapa yang sudah teman-teman ada yang jujur aku nggak sendirian. Ya. Dibantu banyak banget teman-teman sepeda yang lain. Betul. Nah, caranya sih sebetulnya ya cuma kalau dari aku tuh kan menurutku ya sebuah movement atau sebuah gerakan itu jangan bergantung sama satu orang. Betul. Gitu. Karena kalau kamu bergantung sama satu orang ya nanti kalau orang ini udah nggak ada nih gerakannya bakal Nggak jalan. nggak jalan. Dan aku mencoba untuk bukan mewarisi cuma kayak ayo dong gitu. Gitu. Legacy lah. Legasinya harus ayo dong bisa. Harapannya itu. Satu titiknya itu dan tahu tujuannya dulu gitu. Jangan sampai kendaraan yang sudah besar ini dalam arti gerakan yang sudah besar ini jangan sampai jadi malah dijadikan kendaraan untuk orang lain. Iya. Tuh. Itu yang selalu aku wanti-wanti Betul. gitu. Karena ya tadi 15 tahun kehadiran Solo Last Friday Ride ternyata banyak orang yang ingin mengendarai komunitas ini juga Betul, kan. banyak. Iya. Aku udah ngerasain yang benar-benar kayak tawaran-tawaran Iya. untuk menumpang segala macam. Nah itu udah. Tapi ya alhamdulillah sampai sekarang masih aman-aman aja sih.
teman-teman yang since day one membersamai yang awet sampai sekarang masih banyak mas? Udah nggak ada. Maksudnya udah pada ngurusin ini Oh, semua. udah punya. Cuma ada beberapa kayak ada kayak yang sering bantu tuh kayak Mas Anggoro. Oke. Tuh, terus dulu ada Mas Alan Bona. Alan Bunap Kambos. Iya, itu pernah bantu juga. Ya, itu inisiasi dari mereka yang akhirnya aku coba wujudkan bareng sama mereka dan akhirnya aku rawat sampai sekarang. Karena masa dan tahun itu tuh menurutku multiple things yang muncul pun juga dari zaman itu Twitter lagi jaya-jaya. Iya, nggak sih? dulu tuh SLFR pertama kita masih pakai broadcast message. Iya, masih pakai 2011. 2011. Terus zaman Aku masih nempel poster sama anak-anak. biasanya nang cakak-cakak ya. Iya, Tahu. poster-poster A4. Urunan. Heeh. Gaya poster siji baru itu difotokopi. Terus kemudian Hitam putih. biasanya acara itu Jumat tuh biasanya Rabu Kamis wis mulai akeh. Iya, Iya kan? udah mulai banyak. Dulu tuh karena masih banyak halte jadul, nempel halte kan dulu masih nggak apa-apa. Betul, dulu jujur pernah nempel halte, tapi yang kemarin beneran gak ditempel. Jadi tolong ya dipilah. Gitu. Golden era nih SLFR kalau dari yang Mbok alami itu dikisaran tahun berapa mas? Golden era nih Tahun kedua, ketiga. 2013 2002, 2003. ya 2013 14 Ya 13, 14 itu bener-bener golden era-nya maksudnya. Itu bener-bener yang betul beneran. Karena dulu sebetulnya jujur aku tuh dulu karena kita memulai dari orang yang cuma 50 kan. Gimana sih caranya biar ke notice gitu. Gerakan ini biar ke notice. Maksudnya gerakan dalam arti jadi biar kalian tahu SLFR itu dulu punya tujuan adalah kita pengen banget karena Solo tuh kan luasnya cuma kurang lebih 44 ya kilometer 44, sekian kilometer ya kan? persegi. Kita pengen tuh kenapa kita tidak bisa mencapai semuanya dengan naik sepeda gitu. Yes. Ya kan, anggap aja sekecil kayak kalau ke warung naik sepeda lah Nah gitu. Atau mau ini naik sepeda. Nah terus kita pengennya ya udah mulai sepeda dari awal. Terus kayak dulu kita ngelihat kayak jalur lambat ini kan dulu rusak segala macam. Terus penuh dengan apa namanya Tulung cilik no mas. lanjut. terus kita pengen karena dulu banyak banget dipakai parkir dan juga PKL. Betul. Cuma kan itu kan irisannya banyak kan. Yes. Nah itu sebenarnya harapan kita itu ya kita juga nggak mau kan kalau jadinya nyalain PKL-nya juga nggak bisa. Betul. Karena itu udah pasti tugasnya Pemkot. Yes. Ya kan ya. Harapannya kita Solo yang mempunyai salah satu kota yang mempunyai jalur lambat terpanjang juga. Yes. Kenapa tidak dimaksimalkan? Gitu. Betul. Dan pada saat itu aku ingat banget juga momen bersepeda ya. At that era ya tadi 2011, 2012, 2013 tuh emang gila banget sih, terutama pas fiksi ya. Iya pas fix gear. Makanya aku sendiri aja dulu aku duwe pit sing enek nang omah pit United dae. Kuwi tak paksake kok tak ubah nggak dadi fiksi. Aku ingat banget karena ya segede itu dan pengen ngikutin trennya gitu. Sampai akhirnya ada orang-orang di mana yang biasa naik fix gear itu nggak mau sepedanya dibilang fix gear. Oh, ada ya kayak gitu ya. Dan Karena kan fix gear itu kan sebenarnya fix gear itu kan berarti kan dia kan apa namanya kan dual trap kan. Ya, Bisa dual. mundur kan. Dual trap istilah sing wis suwe banget. Terima kasih Nggak banyak. masuk Wah, di sana ngemil. luar biasa. Ini bukan placement Sariwangi ya ini ya. Peng wadah wae. Oke. Jadi enak guys. Dual trap. Ini boleh saya promoin nggak kopi Apa? yang ini? Boleh, nggak apa-apa. Ini guys salah satu. Ini kan investor saya juga itu. Ini salah satu kopi yang enak juga. Ya ini lagi ngehits banget di Solo. Tapi emang rotinya enak sih. Suka ya, suka ke sana. Titip. Titip. Karena jujur kadang saya Rame ya. saya tidak mau harus Membuang war waktu. war dengan Turis-turis itu. dengan turis-turis dan dengan beberapa orang-orang yang sangat haus akan viral demi konten di suatu tempat makanan atau minuman, mending saya titip gitu. Betul. Ya kan? Tapi Kenapa sih orang pada ngebet viral? Nggak enak tahu sumpah. karena kamu sudah mengalami. Iya betul. Kamu nemu sisi nggak enaknya? Nemu. Apa? Wah
Parah. Oke, ayo. Sumpah guys, sumpah. Sambil ngemil ya, sambil cerita, ayo. Viral tuh tidak seenak itu, walaupun aku tidak seviral, maksudnya orang-orang di luar sana ya. Beda lah ya, secara konteks dan mungkin secara. Iya, dalam satu kontenku aja aku pernah viral dan itu tuh nggak enak banget. Kenapa tuh nggak enak? Kenapa? Oh, itu udah bahasnya sampai fisik, bos. Oh iya. Iya. Ini baru aja atau? Salah satu kontenku ada. Oke. Jadi kan waktu itu aku bikin konten. Kita bikin konten tentang, kalau kalian pernah lihat yang itu loh, dan yang lo gue. Ya, pap. Maaf, jujur itu sebenarnya bener-bener keluar aja gitu loh. Emang karena kan suka bikin kata-kata, terus itu bener-bener keluar dari sendirinya gitu. Delalai momennya pas. Delalah momennya pas, karena pada saat itu kan memang salah satu sudut kota itu kan lagi rame dengan itu kan. Ya, fenomena itu. Nah, itu akhirnya viral. Termasuk ya itu karena dia nempelin juga kan. Betul. Nempelin, aku pada saat itu posenya kan lagi nempelin di salah satu halte. Ya. Padahal itu cuma ya tadi. Nah, itu udah membahasnya udah macam-macam dan. Contoh. Kayak rane gawean toh. Iya. Iki Karena gawean. Ini santai aku. Oke. Ngapa tuh nyenggol uang mbok ya wis ben. Oke. Loro. Kalah nyenggol wong. Nah, itu nyenggol uang. Padahal nek nyenggol lo ya. Iya. Karena aku mau ngomong, masa ora itu kebebasan berpendapatnya mana? Oke. Iya kan? 3, ayo apa? Ketiga. Terus ngomong-ngomong apa toh? Kok ra mencerminkan wong Solo? Nah, gue sempat tak counter nih, aku iseng. Apa kontakmu apa? Emang yang orang Solo bener gimana sih, Mas? Oke. Dibales gak? Gue ngerti jawabannya Apa? Ya tanya aja sama budayawan Solo. Ah, Kok diskusi? kok pinteng alias tolol. Kok pinter? Nah, terus sebenarnya aku bener-bener nggak pengen ngonter sih, cuma kadang-kadang kayak, tapi bener sih untuk viral bener jangan pernah ngelebok ke hati komen-komen kayak ngono sih. Meh kuwi jalur apapun ya. Heeh. Itu positifnya mesti negatifnya enek, apa sing negatif. Wah. Terus enek meneh. Wong kowe ya wis tatonan kaya ngono ya ngopo? Emang kenapa nih aku tatonan ra etuk? Kan gitu kan. Oh, kok dadak ngurusi wong, wes. Enek meneh. Oh, kok akeh? Usahakan fisik-fisik kan. Kayak timbang ngurusi kaya ngono mbok ngurusi awakmu lho cilik banget. Coba gedekno awakmu ngono lho. Olahraga kayak. Tak cek dong, tak buka dong profile-nya. Oke. Jujur padahal wedi aku nek one on one ya tetep wedi. Oh. Boti kan tapi. Maaf. Ya aku wedine maksudnya dhek getak. Nek dhek getak aku mlayu genah. Aku wedine nek aku sing getak dhek kuwi sing tak wedeni. Enggak, bukan berarti kayak gitu langsung. Tapi sampai segitunya ya. Bener-bener sampai segitunya Dan. Kuwi mesak tenang-tenange. Kadang kan tetep mesti enak ngedap-ngedap itu, Mas. Iya. Enak gak perasaan rotok piye ngono. Dengan komen-komen sing masuk tadi. Enak-enak anget lu wis tekan DM juga kok. Oh iya. Iya, ada yang DM. Ngopo to ngono. Ngopo to nyenggol-nyenggol. Nah, barrier seperti apa sing pada akhirnya iso nyenggol dirimu kok akhirnya untuk membalas. Kan tadi salah satu dibales tuh. Karena aku ora Tapi kan ngomong gayeng-gayeng tok loh. sebenarnya aku nggak pernah kesenggol karena aku ngerti iki akan menjadi apa jenenge ya wis iki apa sing wis mbok lakoni sebab akibatnya wis pasti enek. Oke. Gitu. Dirimu wis Cuma sadar kan? aku pengen ngetes gitu loh. Aku pengen ngetes sepinter berapa sih. Delalah aku kan Delalah itu kan di repost sama salah satu akun gede juga yang di Solo kan. Oke. Akun Solo lah. Heeh. Sampai ke ranah Sing lebih jauh lagi sampai di media sosial yang biru itu. Oh, ayo ente. Wah, kan aku jujur kan ora duwe kan. Heeh. Aku ora duwe Facebook. Heeh. Di capture karo kanca-kanca. Wah, sumpah guys. Wah, bisa kamu sih, Mas. Komennya serem-serem kan. Seram. Aku di kancaku capture kayak aku tuh. Nyamas delok iki. Wah. Kok ngeri. Ternyata 3-4 kali damage-nya Wah, lebih. damage-nya gede banget damage-nya. Sumpah. Wah, kuwi isi sih, Mas. Kuwi parah sih emang saiki. Tapi ya sing tak jipuk ya emang positif-positif wae. Ya, Kayak ya. wah iki kancaku no. Woi, nah ngono kita. Karena walaupun kita koyo mindset ya, kan ya kita pasti secara sadar gitu Mas, gaya sebuah konten kan sing kita harapkan adalah numbers ya. Iya. Tapi
ibaratnya meh kita akhirnya prinsipnya numbers being numbers pun juga kayak sesimpel kuwi ketika nonton Iya, hal-hal iya, kuwi kan. iya, iya. Yang aku sih salut ya sama wong-wong sing wis di level koyo ketika DM memang ngejar adalah angka tapi mungkin secara komen dan lain-lain isine wah hujatan sing koyo ngono kuwi sih dan DE tetep ibaratnya kayak gedek dasteng sih aku salut sih wong-wong sing wis di level kuwi. Aku pun ya sebenarnya secara peduli sih tentang uang karena ya aku di masa dimana ya urip kira kudu memuaskan kabeh uang juga. Betul. Dan kita nggak punya kewajiban dan nggak bisa nyenang. Selama mereka tidak menyentuh keluargaku nggak apa-apa. Oke, kuwi berarti ya salah satu apa jenenge batasan-batasan lah ya. Makanya kadang aku ora pengen wong ngerti iki aku sopo. Oke. Keluargaku Iya. sopo karena aku takut impactnya ke mereka. Dan itu jadi sisi yang pasti akan paling gampang diserang biasanya. Iya pasti. Dan itu terjadi di beberapa teman-temanku juga kan. Gitu. Kayak akhirnya ada yang diserang sampai keluarga nih gitu. Dan Bahkan gue nggak pasangannya gitu. Kayak was out of context banget. Iya. Tapi seru kok. Kadang ada beberapa juga yang akhirnya menurutku pada saat membuat konten-konten viral anggere mungkin relate untuk orang tertentu itu jadi lucu aja kayak pernah salah satu wedangan di perempatan Mangkunegaran sing dodol susu segar bareng. Oh ya. Wah mas sing lu gue iki ya mas kene apa tak gawe wes. Oh, iya. Kowe dino iki wah, gitu kayak gitu-gitu. Kan. Itu jadi kayak hal-hal yang ya diambil seneng-senengnya wae gitu. Karena pada akhirnya sebenarnya kan ya terkhusus sesuai dirimu sosok yang sebenarnya nggak melulu dari online ya, tapi saka offline aja wes everyone is mudeng gue lah mas. Ya beberapa orang. Ya di Solo jadi bukan sesuatu sing asing loh kan itu ya bedanya. Ora enak. Maksudnya maksudnya ya famous itu juga nggak seenak itu. Betul kayak Aku nggak orang ngomong aku famous ya, cuma Ya. dikenal banyak orang Ya. itu tidak seenak itu. betul dan tadi mas maksudnya underline-nya adalah prosesnya cukup berbeda ketika memang dulu di pada masanya orang banyak dikenal kan lebih karena memang secara ya gampang ketemu lah nanti enak dan lain-lain. Nah saya kan ini seperti paduan gitu ya antara online dan offline gitu. Tapi kan wong sing saiki memang mayoritas lebih akeh jalurnya saka online sih. Iya. Lagi saka offline. Sebenarnya ya sing serem sing online sih. Sumpah saya ini Betul. karena kena aku ndelok iki kaya ngene loh. Dan kaya nek demen kita ngomong mulutmu harimaumu. Saiki luwih serem drijimu sumpah. Ngeri so. Wong iki kaya kadang aku juga mikir kayak kok kowe iso ngejat seseorang itu cuma ngetik wae gitu. Kayak ora mikir pindho gitu. Nek gue sih terutama, nek aku ya menurutku ya, gue terutama nang TikTok sih. Gue Oh iya ya. komennya serem. Bahkan kan ada beberapa wong bahwa ngejudge bahwa nek wis nang TikTok iki koyo kebun binatang. Wong komen iso sesak-sak kuwi. Tapi orang punya apa? Tujuan di balik itu. Pengen top komen, pengen komen akeh di like, bayangno. Saiki wong Ya kalau di- rich bitch ngono gitu. Kayak komen-komenan bodoh tok ngono. Cool. Di satu sisi ketika aku entertaining, ya aku emang hibur kita. Iya. Kita kan pasti tipe kalau saya nggak mau komen, ya lucu. Tapi nek yang wes sing sekiranya ofensif, sing wes nggak enak diwaca kan ya akeh loh mas. Ya termasuk kaya dirimu tadi nge-mention tentang logo kuwi. Bukan Iya. konten-konten sing ngangkat kuwi kan akhirnya komennya nggak enak kabeh yang masuk. Iya betul. Akhirnya ada beberapa yang ya aku sih mau jipuk pro kontrane wae. Gitu. Ora salah gue riding the wave juga kan, bung wave gede juga. Dan ya menurutku kui apa ya deserve to. Kalau yang nggak tahu kontenku tentang lo gue nih, Iya. Editor. kene editornya kan nyambut gawe. Kau emang saiki editornya wes anu ki ya. Terus kok iso tampilan posternya ditampilke. Set ngene iki. Sakmene ya, tolong ya, semene. Ngene. Oke? Nah. Oke, mah. Ben luwih enek gambaran tulisannya Mas Giri sing liyane. Tampilkan. Tang. Tang yang sebelah kene ya, Nek. Gantian. Nah. Yes. Terlalu teknis ki. Aku suka enggak editor. Nah tapi kemudian dari tadi ya berbagai hal yang sudah dilakukan, tulisan-tulisan dan lain-lain, nextnya apa mas? Apakah saat ini memang fokusmu untuk masih di merangkai kata dan di merge yang juga sembari ini paralel lakukan atau ada hal lain?
Jujur aku lagi akhir-akhir ini lagi pengen mencoba menjadi orang lain. Dalam arti aku lagi pengen experience kontenku dalam menjadi orang lain. Contohnya aku lagi nge konten kayak wingi. Aku kerja ning jadi asisten tato. Oke. Nah, aku pengen ngerasake. Piye toh dadi asisten? Misalnya ngene wae. Kayak misalnya kerja ning kene wae. Nah, aku pengen iki Dewan kerja ning kene kaya apa toh. Nah, kuwi lagi pengen tak coba. Jadi apapun kuwi pengen tak coba. Kenapa Mas? Karena apa? Pengen eksplorasi wae. Pengen eksplorasi wae. Oke. Kuwi aku dadi kelingan enek. Kuwi ngerti kuwi kasih Mas artis jenenge Biowan. Oh, tahu. Boy Voyage kuwi. Kuwi kan dia juga sak ngerti sak elingku dia duwe konten mencoba profesi apapun Iya. dan sinau apapun. Misalnya gue kayak main gitar ya gue tadi gitar gitu. Tapi menurutku memang enek momen akhirnya kita sebagai manusia pengen untuk tetap dua jiwa eksplorasi kalau ngono ya Mas ya. Iya, karena aku ya sebenarnya bukan hanya karena konten juga, aku pengen ngerasa kayak gitu loh, kayak apa sih gitu. Nek aku pengen ngerti Mas. Kowe main cita-citamu apa Mas? Aku Oh. takut punya radio. Dan till now ya. Till now. Still. Kuwi adalah life goalku yang belum terjadi, tolong. Aku pernah daftar di salah satu radio. Sini. Iya, sebelum itu radio dari Jakarta terus ke sini. Oke no. Iya, tapi ada 3 tahap. Tahap yang terakhir aku tidak lulus. Wah kuwi andai kejadian sih kuwi gaul banget sih Mas. Zaman semono to ETTK to. Hah? Di era itu. Iya, di era itu. Kan juga nama yang Keluar dari jebolan sana kan keren-keren gitu loh, dan gue aku nyoba gitu. Akhirnya di tahap ketiganya, tahap terakhirnya aku nggak lulus. karena Nggak tahu. Jadi ya wes lah gitu. Terus aku mengurungkan niatku. Akhirnya aku pindah. Kata aku emang seneng ngobroli, kenapa aku rada di MC juga sih nyoba. oke dan Dari mulai dari MC acara. Kebetulan aku beririsan dengan teman-temanku yang musik. Aku mulai nge-MC DJ. Terus sampai sekarang akhirnya yang lagi hype terus nge-MC untuk lead karaoke aja. dan gue sih zaman semono aku nonton enek. Bahkan aku nonton sekolah zaman koran kali ya. Aku ben soalnya cilikanku mau koran buat Mas. Atau misalnya nonton nang baliho nang kota dan biyen kan, atau apa namanya kayak vertikal banner umbul-umbul ngono kuwi. Nek wis ana event nang entah di hotel A, B, C. Misalnya sing main DJ A, B, engko MC, nek wis ana MC Giri apa MC aku lihat sih wis. Ya nek band kuwi. Dan ternyata maksudnya iso survive dan sustain sampai sekarang. Iya. Dengan format yang jauh berbeda loh ya. Iya. Jadi emang ada beberapa orang yang akhirnya punya andil juga saat aku masuk ke MC DJ gitu untuk belajar. Karena aku wongnya sebenarnya memang seneng belajar aja, mencoba mengulik sesuatu, kayak makanya aku ngomong mau kan beberapa kontenku yang anyar aku akan mencoba hal-hal yang baru gitu. Nah, aku malah mungkin sedikit menyinggung tentang tadi ya, salah satu profesimu sebagai MC DJ. MC DJ itu bisa bahasa Inggris loh Mas. Basicnya emang harusnya bagusnya gitu. Karena kan supaya apa menurutmu? Menunjang supaya emang karena akan lebih enak untuk didengarkan. Enak denger aja. Karena kan hampir semua lagu DJ masih Inggris. Betul. Bahkan lagu Indonesia kan lagu Inggris juga ya. Yo maju kan Kan gak enak. Enggak mungkin. Ayo tangannya diangkat. Gitu. Orang put your hands up tapi kan yo tangannya diangkat gitu kan aneh gitu. Karena itu salah satu profesi yang aku biyen ki seneng melihat ya. Iya. Dan koyo wah, tapi koyo di satu sisi koyo kita emang secara pelafalan bahasa Inggris dan konsonan banking kata-katanya kudu akeh kali ya. Harus banyak dan harus tahu temponya. Nah, cocok-cocokan ngerti dropnya nang endi. Iya, kan penting teman. Iya, karena aku dulu juga basic kan belajar DJ juga. Oh. Jadi waktu habis belajar DJ terus akhirnya jadi MC DJ itu ya itu ada beberapa andil dari senior. Manifesto juga dulu. Enggak manifesto. Yang ngajarin dulu dari manifesto untuk MC-nya. Gitu. Tapi enggak kalau nek saya kan ngomongnya apa? Dulu waktu belajar juga sih sama kayak Mas Reza kok. Iya, Mas Reza Manifesto. Yang ngajarin aku DJ. Mbak Siska itu yang ngajarin aku untuk MC.
Dia punya andil. Dia ngajar di MC. Aku buat nge-MC DJ itu kayak apa? Wih legend banget sih. Legend bos. Pada saat ini. Biar pokoknya nek wis ngundangi Riri Mestika, Wah. Wingky Wiryawan. Iya. Gitu. Biar kui ya seneng sih aku seneng banget nonton hal-hal ngono pada saat itu. Ya akhirnya itu. Jadi kayak dari belajar DJ terus kenapa aku ke MC karena aku ngerasa aduh kok aku capek katanya ngulik lagu terus sih. Katanya nge-MC karena aku udah basic MC juga kan. Jadi coba gitu. Akhirnya semenyenangkan itu untuk jadi MC DJ. Oh. Karena challenge-nya besar. Dalam arti challenge menurutku bagaimana kowe harus mecah ke crowd yang pertamanya cuma duduk untuk maju ke depan dan hum. Jadi secara prinsip sebenarnya nek dengan Udah 1 jam. ngopo diomong. Oh, itu. Sorry. TV. Berarti secara prinsip sebenarnya antara take a lead karaoke karo MC ki ya mirip-mirip lah ya. Hampir mirip-mirip. Mirip-mirip karena tadi ya ada beban yang sama yang dipikul adalah memecahkan crowd. Iya, susah untuk menurutku enggak gampang mecahin crowd. Oke, sebagai penutup. Oke. Karena mau wis dikode sak jam ya. Iya. 5 lagu pemecah crowd. 5 lagu pemecah crowd. Yes. Sebenarnya banyak sih. Ya, sing paling paling koyo kuncian lah koyo. Wes tok kayak wae lah. Karena banyak ya kalau kita ngomong lagu barat. Mm-hmm. Lagu barat itu adalah Mr. Brightside, Oke, The Killers. Oasis. Oke. Ya, pas. Oasis yang apa nih? Banyak atau ada satu lagu kuncian atau banyak? Don't go away. Oke. Itu udah pasti orang nyanyi Don't fix. Go Ya kan terus kalau lagu lokal itu apa ya? For Revenge yang sedih tuh harus ada. For Revenge bangsa Serana. Ya, itu juga. Terus Nyangkalan. ya lebih ke Serana sih orang pasti Serana ngerti. ya. Terus Jakarta hari ini. terus The Adams sekarang lagi ngehit juga. Oke, hanya kau yang Iya, bisa. itu udah pasti. Terus Konservatif. Rumah sakit juga. Kuning. Jangan 5 banyak, Bos. Oke, Sumpah. rumah sakit kuning. Oh, lanjut ya apa? Oke, Ayo, terus boy. itu apalagi ya? Paling sekarang lagu-lagu anak sekarang yang paling lagi ngehits. Itu kalau aku sekarang yang ngerasa yang lagi ngehits banget itu ya sama sih kayak Naikila, Oke. Tensi itu udah pasti orang. Hipdut ya. Iya, kalau dulu tuh paling yang masih sering itu kayak kalau Jawa-Jawa tuh nemen gitu-gitu lah. Oke. Yang apa namanya NDX itu udah pasti orang nyanyi. Oke, jadi akhirnya mainnya di berbagai lini. Iya, Jadi harus eksploratif juga berarti ya, referensi Iya. musik dan lain-lain. gitu. Sing paling satu lagu sing paling buang. Nah, Satu lagu paling sing koyo iki wis aku yakin jaminan. jaminan pasti pecah. Kasih pecah. My Chemical Romance, I Don't Love You. Oke, My Jamaica, I Don't Love You. Karena udah pasti orang itu kalau nyanyi ke tempat karaoke kan itu segmennya beda. Orang kalau mau ke klub, yang biasa mungkin klub itu pengen joget. Oke, betul. Iya kan? Setuju. Sedangkan kalau konsepnya bar emang itu segmennya karaoke, Sing along. sing along itu kadang ada beberapa orang yang pengen emang buat nyantai, terus ngobrol, Betul, minum dan segala macam. betul. Dan pasti ada yang harus diceritakan dong. Betul. Gak mungkin orang ngobrol tidak akan ada yang diceritakan. Dan mayoritas memang merasa masalahnya adalah hati. Dan cinta. Dan cinta. Dan pasti gerantes dan ngenes. Betul. Oke, terima kasih Mas Giri buat Terima kasih. waktunya dan ngobrolnya ya. Thank you. Terima kasih banyak. Saya sudah diundang. Nanti kita kapan kolaps dong. Oh, habis ini kita langsung bahas collabsnya. Kita saliman dulu. Kita habis ini kita bahas collabs Boleh tadi dong. Kita Aku wis banking dan anak-anak banking beberapa tulisan referensi. Sopo ngerti cocok. boleh. Aman saja nanti kita buat. Oke, terima kasih ya yang sudah menyaksikan dan mendengarkan podcast Melokal edisi New Season. Yes. Dari apakah akan ada episode selanjutnya nanti ditunggu aja, tapi juga jangan lupa pantengin terus di YouTube kita di Melokal Media, kemudian di Instagram @melokalmedia, TikTok @melokalmedia. Terus kalau Mas Giri mention dong sosmednya. Nggak usah. Udah, kalian bisa nyari kok pokoknya. Udah. Cari aja ya. Udah viral lah ya. Enggak, cari aja pokoknya mental health service udah. Oke, capture footage ini masukkan di Google Kamera. Nanti pasti akan banyak suggest-nya. Thank Gitu. you. Thank you ya, sampai ketemu di episode Ciao. selanjutnya. Bye.